Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Kifan Ramadan, saya dari kelas 10 TKJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang network STP. Oke, network STP itu adalah singkatan dari Spanning Tree Protocol. Ini adalah protokol jaringan yang digunakan dalam topologi jaringan komputer untuk mencegah loop jaringan. Loop jaringan bisa menyebabkan broadcast storms dan masalah komunikasi lainnya dalam jaringan. Gitu. Ya, jadi fungsi dari STP ini utamanya itu spinning tree ya. Dalam jaringan ini mencegah boot loopnya jaringan dan memastikan bahwa ada satu jalur yang aktif nih buat efisien buat untuk semua perangkat jaringan. Oke, network STP ada switch jaringan, router, access point, firewall dan perangkat keamanan jaringan. Jadi ada firewall, ada firmware definite network atau yang bisa bilang SDM controller. Namanya ada perangkat virtualisasi dan cloud. Oke, ini lagi. Ini cara mencegah jaringan loop ya. STP mendeteksi dan blokir loop jaringan. Ya, dia ini sistem buat memblokir jaringan. Ya, emang jaringan ini harus dipakai atau bagaimana. Juga yang dapat terjadi ketika ada beberapa jalur di antara kedua perangkat jaringan, jadi kayak tabrakan gitu. Loop dapat menyebabkan data berputar terus menerus di dalam jaringan, mengakibatkan broadcast storm adalah overload jaringan. Ini cara mengoptimalkan lalu lintas jaringan ya. Jadi jaringan tuh kan banyak nih, cuma jaringan tuh kebanyakan nggak stabil. Karena ada yang pakai kabel, ada yang langsung ke sinyal gitu kan. Dan dengan mengatasi hanya jalur terpendek dalam saling efisien digunakan untuk mentransmisi data ya, jadi STP ini benar-benar membantu untuk mengalahkan semua kerja jaringan kita gitu. Ini ya sangat mengurangi latensi dan memastikan untuk menggunakan bandwidth yang lebih bagus dan lebih efisien. STP juga bekerja secara otomatis untuk mendeteksi perubahan dalam topologi jaringan, kayak misalnya ketika sebuah switch atau link ditambahkan atau dihapus, dia membuat jaringan lebih mudah ya. Dengan kebutuhan karena kan fungsi manual, jadi nggak ngawur, itu aman gitu loh. Jadi tujuan STP adalah mencegah loop jaringan dengan memastikan hanya ada satu jalur aktif antara dua titik dalam jaringan, menjaga rotasi dalam jaringan dengan memungkinkan jalur alternatif jika jalur utama gagal. Jadi sangat membantu banget STP ini untuk semua jaringan, dengan jaringan ada boot loop atau jaringannya yang bertabrakan atau mungkin ada yang perubahan perubahan data daftar list, semua teratasi. Cara kerja STP ini menggunakan algoritma yang disebut sebagai snipping tree algorithm atau bisa dibilang STA. Kan kalau tadi STP tuh, ini STA nih. STA ini ya untuk membuat struktur pohon tree atau dibilang jaringan jaringan akarnya gitu, batang ininya dalam jaringan yang dimana hanya satu jalur aktif yang digunakan untuk transmisi data. Jadi kayak satu jalur, misalkan satu satelit ya, satu itu gitu maksudnya ya. Terus keduanya adalah switch dalam jaringan, memilih suatu switch sebagai root bridge, jadi sebagai jalan jembatan untuk bisa mengidentifikasi jalur terpendek gimana ini bisa coba sini gitu. Dan itu adalah port pada switch diatur dalam beberapa status seperti forwarding, blocking atau listing untuk mencegah loop itu, guys. Proses pemilihan root bridge, oke, ini proses pemilihannya nih kan. Jadi banyak tuh sebenarnya bridge itu ada macam-macam lah. Nah, switch ini banyaknya tidak ada bridge priority, ada MAC address, kayak MAC paling rendah lah, server terendah gitu. Untuk bridge sebagai root bridge-nya sebagai tujuan jembatan untuk membuka sebuah server gitu, sebuah LAN. Ya maaf, server sih, jaringan di sini. Setiap switch menghitung jalur terpendek ke root bagi hanya port dengan jalur terpendek yang diaktifkan untuk forwarding. Ya ntar IP-nya di setting, ntar ada jalur terpendek sampai mana gitu. Ketiga, ini adalah manfaat STP. Manfaat STP adalah mencegah terjadinya loop yang dapat menyebabkan kegagalan jaringan. Jadi dia bisa menyagahin semuanya. Ada yang error antara ini, ada ini, dia bisa mengatasi.
juga memungkinkan adanya jalur raduan dan yang siap digunakan jika jalur utama gagal, jadi ada cadangannya. Oke, yang ketiga ini menjaga stabilitas dan kinerja jaringan dengan mengelola jalur data secara efisien. Yang terakhir ini dengan menggunakan STP, jaringan dapat beroperasi lebih stabil dan efisien menggunakan risiko kegagalan yang disebabkan oleh loop jaringan. Gitu guys. Oke, menurut saya dari saya ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like dan comment dan juga subscribe guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.